Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leonardo Adiguna, NRP 521410092. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang proyek teknologi informasi. Nah, di sini langsung saja. Nah, definisi dari proyek TI adalah proyek TI kan merupakan manajemen proyek juga, jadi merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat-alat dan teknik untuk merancang aktivitas yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan proyek. Nah, lalu selanjutnya, kalau dalam proyek itu kan pasti ada stakeholder. Nah, dimana kalau dalam bidang IT ini, stakeholdernya bisa kita lihat di sini ada. Yang pertama itu adalah project manager seperti biasanya, lalu ada manajer IT itu tersendiri, lalu ada sponsor yang memberikan dukungan dana kepada proyek kita, lalu ada steering committee yang akan mengarahkan atau memonitor pengerjaan proyek kita, lalu ada user di sini yang menggunakan hasil jadi dari proyek kita ini nantinya. Dan di sini juga terdapat proyek lainnya, ada fasilitas jaminan mutu, lalu ada konsultan di mana kita ingin meminta usulan, dan di sini ada subkontraktor yang akan membantu kita juga, dan salah satu vendor, lalu ada development support, grup arsitektur, technical spesialis, lalu di sini ada development IT dan juga makro, di mana requirement, metodologi, lalu arsitektur, deployment di sini termasuk dalam software engineering. Lalu kalau misalnya schedule, cost, procurement, communication, dan materi ini masuk dalam project manager. Jadi apa yang dikerjakan oleh project manager dan software engineering ini berbeda. Namun dalam ada beberapa pengerjaan atau proses yang dikerjakan baik itu oleh software engineering dan juga oleh project manager, yaitu adalah scope, lalu change management, quality, dan juga risk management. Lalu di sini ada SDLC atau software development life cycle. Jadi kita lihat terdapat 6 tahap, di mana yang pertama ini adalah assessment state atau pengumpulan kebutuhan itu. Lalu ada design specification. Lalu di sini kita baru tes software yang akan kita buat nantinya. Lalu di sini adalah di tahap 4 ini adalah implement sistem. Yang kelima ini support operation, dan yang keenam ini adalah kita mengevaluasi performa dari software yang telah kita buat tadi, apakah masih ada bug atau tidak. Lalu di sini adalah contoh-contoh dari SDLC itu tersendiri, yaitu pertama ada model waterfall, di mana waterfall ini seperti air terjun ya, jadi dia tuh hanya bisa turun. Jadi jika tahap 1 sudah selesai, otomatis langsung akan turun ke bawah, dan di waterfall ini tidak bisa jika ada error atau kurang dalam tahap sebelumnya langsung balik ke atas, itu tidak bisa, karena seperti air terjun itu kan airnya masih turun terus, nggak mungkin airnya itu naik lagi. Nah, lalu di sini spiral ini hampir mirip dengan
yang tadi ada di gambar SDLC tadi, tapi di sini dilakukannya itu dengan sedikit demi sedikit. Jadi perputaran ini merupakan pengembangan proyek di mana berjalan ini sedikit dan nantinya juga akan lebih besar. Dan di sini itu terdapat versi-versi di mana jika sudah mencapai tahap tahap yang ditargetkan, kita akan lihat bagaimana versi satu ini berjalan, apakah sudah bagus atau belum, dan jika belum akan dilanjutkan ke versi 2 dan nantinya dilihat kembali, dan jika masih kurang akan dilanjutkan ke versi yang selanjutnya. Nah, ini adalah perbandingan modelnya, di mana metode waterfall ini keuntungannya adalah kualitasnya tinggi, lalu di sini kekurangannya ini dia tuh metode yang sangat lambat, jadi kan dia harus nungguin tahap satunya dulu beres baru lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini juga tapi cocoknya juga untuk yang harganya itu pas atau fix. Lalu free flow di sini dia keuntungannya itu tahapnya cepat, jadi nggak lama kayak waterfall tadi. Tapi di sini kelemahannya itu dia adalah resikonya itu dia nggak stabil. Nah, lalu di sini ada evolutionary, di mana hampir mirip dengan free flow. Dia juga di sini cepat, tapi hanya untuk 10 aplikasi kecil. Nah, di sini juga dalam evolutionary terdapat kelemahan dalam desain problem itu sendiri. Dan di sini juga cocok untuk sistem yang kecil. Lalu ada incremental, di mana di sini juga cepat dalam produksi untuk bagian produk. Lalu kelemahannya di sini adalah kontrak isu. Lalu cocoknya ini untuk rapid test deployment. Dan di sini ada bounding box. Di sini keuntungan ini adalah dia pengembangannya cepat tanpa budget. Lalu kelemahannya adalah partial produk uncertain. Jadi produknya ini uncertain pokoknya lah. Lalu ada budget cocoknya untuk budget organization. Nah, di sini juga bisa kita lihat perbedaan playbook dengan SDLC, di mana dalam playbook ini di dalamnya terdapat proses grup, sedangkan di SDLC ini terdapat tahapan. Nah, di sini kalau kita lihat ada inisiasi, di mana inisiasi ini nantinya akan mengeluarkan business plan dalam playbook. Dan kita lihat juga masih dalam playbook, di proses plan nanti akan mengeluarkan plan management, lalu scope statement, dan di bawahnya juga masih banyak, misalnya mengeluarkan WBS, dan juga ada schedule plan management, lalu ada cost plan management dan lain-lain. Sedangkan di SDLC ini misalnya dalam stage definisi, nah di sini akan mengeluarkan project plan management, lalu communication plan management, change management plan, lalu requirement ini adalah requirement dokumen yang isinya itu merupakan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk proyek yang sedang dilakukan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.